Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 17 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 17 Februari 2025. Oke, ada mirror di sini. Berarti kamu dengan dia ini, kalau aku lihat sih saling mencerminkan ya. Dan aku lihat kemungkinan saat ini dia sedang merefleksikan diri atau mengintrospeksi diri dari sikap kamu, dari apa yang dia lihat di diri kamu sekarang ya. Kalau misalkan sekarang kamu cuek, kamu mengabaikan dia introspeksi diri. Kenapa sekarang kamu cuek? Oh, ternyata dulu aku sering nyuekin kamu, seperti itu ya, atau apa gitu. Yang pasti di sini aku lihat ada refleksi diri dia dari kamu, sehingga sekarang ya dia introspeksi diri gitu. Kemudian aku melihat di sini ternyata memang si dia ini masih memiliki ketertarikan dengan kamu ya. Bahkan semakin hari perasaan cinta dia semakin berkembang. Dia kalau aku lihat kayak ada gerak-gerik seperti ingin menggoda kamu, atau ada suatu taktik tindakan yang sepertinya kayak mau menggoda kamu gitu ya, entah itu secara langsung atau mungkin lewat media sosial atau gimana. Pokoknya di sini dia itu kayak ingin mendapatkan perhatian kamu lagi karena dia masih tertarik sama kamu dan mencoba untuk menggoda kamu gitu ya. Karena gini, kalau aku lihat sih nih orang masih pengen untuk berkencan dengan kamu. Dia ini masih pengen bersama dengan kamu, seperti itu ya, atau dia ini pengen bersama dengan kamu. Oke, apakah dia ini mantanmu, atau dia ini orang yang mungkin belum sempat ya menjalin hubungan atau kedekatan dengan kamu, tapi mungkin dia sudah kenal kamu atau gimana? Yang pasti di sini dia kayak lagi berusaha untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, ingin mencoba menggoda kamu lagi, seperti itu ya. Oke, kemudian girl with snake. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu mungkin selama ini selalu memberikan batasan, bahkan mungkin sampai saat ini dia seperti memberikan batasan ke kamu, atau bisa jadi ternyata kamu yang saat ini membatasi diri dari dia ya. Kamu mungkin dia lihat seorang wanita atau seorang pria yang saat ini sedang membatasi diri dari dia, jadi kayak nggak mau berurusan dengan dia. Kamu mungkin sudah menutup akses bagi dia untuk mengetahui keadaanmu, mungkin kamu memblokir dia, atau ya kamu benar-benar menjauh secara fisik gitu ya. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia sebenarnya memang masih terpesona dengan kamu. Cuman saat ini aku lihat kamu nampaknya dia lihat sudah membatasi diri, padahal energi intel dia itu lagi kuat, lagi aktif ya. Jadi lagi aktif-aktifnya kayak cari-cari tahu kabar kamu atau memantau kamu. Tapi kalau aku lihat karena ini snake, kemungkinan ada niatan tertentu ya, ada niatan tertentu di balik itu semua. Dan ini kemungkinan ada niatan yang cukup licik gitu ya, atau cukup tidak baik gitu. Ya, entah apa yang akan dia lakukan, tapi kalau ketertarikan ya dia masih tertarik sama kamu. Cuman ini girl with a snake, kemungkinan ya ada niatan tertentu atau niatan terselubung dia memantau kamu saat ini.
Oke, kalau aku lihat di sini sebenarnya dia masih merasa bingung ya dengan perasaan dia. Kenapa kok ketika kamu dengan dia saat ini sudah berpisah, sudah berjauhan ya, dia masih merasakan adanya koneksi jiwa dengan kamu. Ada seperti apa ya? eh, Keterikatan dengan kamu gitu, kayak nggak bisa gitu ngelupain kamu seperti itu. Bahkan aku melihat seperti dia ini menganggap kamu sebagai pasangan hidup atau mitra hidup seperti itu ya. Kemudian aku lihat ada picture, berarti si dia ini masih sering ya melihat-lihat foto-foto kamu, entah itu di media sosialmu, entah itu foto-foto yang memang sempat dia miliki ya, yang mungkin kamu suka pap dia atau apalah ya, pernah kamu kirim foto kamu ke dia. Nah itu masih sering dia lihat untuk melampiaskan rasa rindunya, untuk memuaskan rasa rindunya ya. Bahkan dia pun dengan melihat foto-fotomu sambil bernostalgia dengan apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian seperti itu ya, untuk menciptakan kenangan-kenangan baru. Ya dia juga ngeliat-ngeliat foto kamu jadi kayak menghayal gitu ya, menghayal sambil ngeliat foto kamu. Andai kita masih bersama, kita pasti bisa begini begitu ya. Jadi kalau aku lihat dia kayak mengafirmasi ya, memanifestasikan kamu saat ini. Cuman aku lihat di sini dia ternyata runner ya. Jadi dia ini orang yang selalu lari dari keadaan. Dia selalu lari dari situasi karena sebenarnya dia masih takut untuk memberikan kamu komitmen atau memiliki hubungan yang lebih intim atau intens ya dengan kamu gitu ya. Jadi kemungkinan ya mungkin dia memang belum siap untuk berkomitmen, atau dia belum bisa untuk bertanggung jawab ya, atau ya dia belum mampu untuk memperjuangkan kamu gitu. Jadi makanya di sini energinya masih kelihatannya kayak menghindari kamu atau lari dari kamu, lari dari keintiman seperti itu. Nah, dan aku lihat di sini sempat ada kekacauan di antara kalian, atau mungkin kalian sempat bertengkar, atau sempat ada masalah ya, atau sempat ada salah paham. Intinya di sini hubungan kamu dengan dia sempat kacau ya. Dan ini ketika dia tahu bahwa hubungan kamu dengan dia sekarang sudah kacau, bukannya dia memperbaiki hubungan, tapi justru malah melepaskan kekacauan itu. Jadi kayak membiarkan gitu aja, dan dia tidak mengkonfirmasi, tidak cari solusi, tidak memperbaiki hubungan dengan kamu seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini dia membiarkan kekacauan itu, ya udah terjadi maka terjadilah gitu. Tapi kalau aku lihat ya, karena dia kemarin sempat meninggalkan situasi yang rusak dengan kamu atau kekacauan dengan kamu, sekarang dia kena dampaknya. Jadi emosionalnya itu jadi tidak tenang ya. Jadi dia ngerasa kayak nggak tenang, nggak nyaman seperti itu. Ada badai emosional. Jadi kadang-kadang suka murung, sedih, pengen menyendiri. Mungkin bahkan ada yang kalau mungkin lebih sentimen ya mungkin tiba-tiba menangis seperti itu. Intinya secara emosional tidak stabil seperti itu ya, emosionalnya tidak stabil. Terus itu juga kalau aku lihat ya dia terkena dampak ya dari sikap dia yang selama ini acuh mungkin sama kamu, dan acuh juga terhadap masalah di antara kalian, terhadap situasi seperti itu. Ada kekacauan yang membuat dia akhirnya tidak stabil, atau ada kekacauan di antara kalian yang akhirnya membuat dia tidak stabil. Terus itu dia kena dampaknya. Jadi kayak ada penyesalan ya, kenapa aku kemarin tidak memperjuangkanmu, kenapa aku bisa seceroboh ini, kenapa aku sepengecut ini ya, setidak stabil ini seperti itu. Jadi aku lihat ada dampak emosional yang dia rasakan juga saat ini ketika sudah kacau hubungannya dengan kamu. Kemudian aku lihat di sini ada sesuatu yang membuat dia kaget gitu ya dengan situasi ini.
Jadi mungkin ada sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu. Dia berpikiran bahwa kalau dia merahasiakan ini, semua akan baik-baik saja. Kamu nggak akan tahu apa kelakuan yang dia rahasiakan di belakang kamu ini, gitu ya, di belakang kamu ini. Misalkan gini deh, dia sebenarnya sudah punya pasangan sah, terus tuh dia punya selingkuhan dan dia juga masih bersama dengan kamu. Contohnya seperti itu. Terus dia menyembunyikan kalau dia itu punya pasangan sah atau punya selingkuhan lain, ya. Tapi dia masih kayak apa ya, menyukai kamu gitu ya, masih bersama dengan kamu juga. Mungkin dalam beberapa waktu itu nggak ketahuan sama kamu, jadi dia beranggapan udah dirahasiakan aja karena kamu pun kayaknya nggak bakalan tahu. Ternyata ketahuan. Ya, tiba-tiba kamu ketahuan, entah itu mungkin karena kamu merasa apa namanya, ada insting kamu yang menjawab itu semua, kenapa dia berbeda, kenapa dia bersikap seperti ini seperti itu gitu ya. Akhirnya mungkin di sini kamu bertanya pada dia, terus dia mungkin jawab, oh dia belum siap untuk berkomitmen. Akhirnya tiba-tiba kamu itu ngomong sama dia, oke, kita berakhir aja ya, karena mungkin yang nggak cocok, atau mungkin kamu sudah lelah ya, atau apalah alasan kamu, sehingga dia merasa itu kayak sesuatu yang mengejutkan. Kok tiba-tiba kamu seperti ini gitu. Dan itu yang tadinya awalnya dia berpikir kan bahwa kalau dia tidak jujur sama kamu, hubungan kalian akan baik-baik saja gitu loh. Tapi kok ini justru malah kejadiannya sebaliknya, justru kamu malah seperti apa ya, ada kecurigaan, dan kecurigaan itu membuat kamu kayak yakin mantap untuk ya udah berpisah seperti itu ya. Jadi dia merasa mengejutkan ya, dia merasa terkejut dengan masalah yang tak terduga ini seperti itu ya. Jadi dia ngerasa ada kekacauan di antara kamu dengan dia ya. Karena ya kekacauan ini juga sumbernya kan memang dari dia yang mungkin selingkuh, dia mungkin yang suka memanipulasi, bohong atau gimana gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu tahu hubungan ini sudah kacau balau, hubungan ini banyak masalahnya dan tak terduga-duga. Mungkin kamu juga tahu lagi ya bahwa dia selingkuh lagi, atau bahwa dia ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu seperti itu, dan dia pun merasa kaget juga gitu ya dengan sikap kamu, dengan kekacauan yang dia buat gitu ya. Akhirnya ketahuan, akhirnya kalian bermasalah di sini ya, dan tidak terduga-duga kamu mengambil suatu sikap yang avoiding, mengabaikan dia ya, meninggalkan dia seperti itu. Dia lihat sekarang kamu melarikan diri dari dia, menjauhi dia, menghindari dia, bahkan ada yang memblokir dia. Mungkin aku lihat di sini cara kamu menghindari atau memblokir dia atau memutuskan dia ya dengan cara baik-baik lah ya gitu ya, nggak sampai mencak-mencak. Mungkin karena di sini ada push away gitu, jadi kayak mendorong dia untuk menjauh. Jadi berarti di sini kan mungkin kamu dengan cara baik-baik ya, mungkin kamu dengan alasan, contoh aja ya, contoh alasannya, kayaknya aku nampaknya tidak secantik pasanganmu, aku tidak sekaya pasanganmu, aku tidak seperhatian selingkuhanmu, jadi ya udah kita berpisah aja ya, kamu pilih kamu fokusin aja ke pasangan kamu dan selingkuhanmu, kita berpisah. Nah contohnya seperti itu, intinya push away, kamu mendorong dia untuk menjauh, bukan kayak mencak-mencak gitu loh ya, paham ya maksudku. Intinya push away, mendorong dia menjauh. Jadi bukan dengan teganya gitu ya, enggak, tapi dengan taktik ya. Kamu juga tidak mau mungkin bukan menjudge ya, bisa jadi menjudge, apalah pokoknya intinya dengan cara baik-baik kamu mempush away dia, mendorong dia menjauh dari kamu seperti itu.
Dan dia merasa saat ini bahwa dia sudah ditinggalkan oleh kamu, dia seperti sudah diabaikan, kamu seperti sudah dingin sekarang sama dia. Dia merasa kamu sudah berjalan pergi dari dia jauh, bahkan mungkin dia merasa kamu juga sudah move on, sudah tidak mau lagi menoleh ke belakang, apalagi mau kembali ke belakang ya, kembali pada dia itu kayak kok kayaknya susah gitu ya. Dia merasa sudah tertinggal atau sudah ditinggalkan oleh kamu. Bahkan ya dia lihat sekarang kamu dingin banget sama dia, seperti menganggap dia orang asing atau bukan orang yang penting lagi bagimu, seperti itu ya. Dia ngerasa sekarang kamu sikapnya dingin, cuek banget, seperti tidak peduli gitu ya. Bahkan saat ini tuh kayak kamu kayak dia nggak ngerti lagi harus berbuat apa ya. Kamu seperti sukar untuk difahami untuk sekarang gitu. Ya, karena kalau aku lihat juga kamu mungkin sudah capek ya, terus-terusan harus memahami dia, tapi ternyata dia ini orang yang sulit untuk dipahami. Kamu mungkin selama ini sudah capek, sudah muak ya, harus memahami dia, mengerti dia. Tapi ya mau seberapa pun kamu berjuang memahami dia, tetap aja kayak sukar bagimu untuk memahami dia. Karena aku lihat ya kamu menyadari ya, nih orang selalu bohong terus ya gitu. Nih orang selalu nggak pernah jujur sama kamu. Kamu tanya apa, dia jawabnya nggak jujur gitu ya. Terus juga orang yang banyak sekali tipu muslihatnya, banyak sekali taktiknya, tipu dayanya, licik, banyak strateginya, bla 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 bla. Pokoknya intinya kayak sulit untuk dipahami, sehingga mungkin kamu inilah yang membuat kamu tuh kayak udah lelah. Jadi udah nggak sanggup lagi untuk bertengkar yang mencak-mencak, yang gimana-gimana. Jadi lebih baik udah push away dia aja gitu, mendorong dia untuk menjauh aja. Jangan deket-deket sama aku. Atau ya kamunya yang push away-nya itu dengan cara menghindari dia. Ya, jadi nggak mau kayak apa sih, teriak-teriak, pukul-pukul, atau mencari konfirmasi, mencari apa penjelasan dari dia. Enggak. Aku lihat di sini oke, udah cukup gitu ya. Kamu paham gak sih yang kayak orang udah yang ada di titik udah lelah banget menghadapi sesuatu, sehingga udah nggak ada tenaga, kayak udahlah kalau gitu, udah capek aku, udah lebih baik pergi gitu loh. Nah kamu itu aku lihat sikapnya yang seperti itu sekarang ya. Makanya ini mungkin ya tipu muslihat ini berbagai macam cara, atau mungkin sudah bertahun-tahun juga gitu ya. Oke, ada fantasi di sini ya. Aku lihat ternyata dia masih sering loh bermimpi, memimpikan kamu ya. Sesekali dia memimpikan kamu, sering membayangkan kamu atau berfantasi tentang kamu ya. Aku lihat di sini dia masih sering menghayal, menghalukan kamu, entah tentang apa ya. Mungkin tentang pertemuan, kalian bisa jalan-jalan bareng, atau ya kalian berkencan di suatu tempat atau gimana, atau staycation atau gimana deh ya. Ya, kalau aku lihat seperti itu, dia masih berhayal, bernostalgia, bahkan berfantasi, membayangkan sampai ke bawah-bawah mimpi. Nah, setelah apa yang terjadi sekarang sampai ke bawah-bawah mimpi gini ya, dia sampai menyadari begini loh. Ya sambil introspeksi diri itu ya, sambil merefleksikan diri itu, dia sampai berpikir, wah gila sih, aku belum pernah merasakan gairah sehebat ini dengan orang lain gitu ya. Dengan pasangan-pasangan dia yang sebelumnya, dengan selingkuhan dia, atau dengan siapapun lah, pokoknya pasangan dia yang sebelumnya, itu nggak segairah ini dengan kamu gitu loh, beda dengan kamu. Kalau sama kamu tuh ya, sampai detik ini walaupun mungkin kalian sudah berpisah, kamu sudah push away dia, kamu sudah mendorong dia menjauh, dia tuh kayak sulit gitu untuk melupakan kamu ya. Dia masih selalu tertarik ya, selalu sayang, selalu ingin tahu keadaan kamu ya, seperti itu. Jadi baru kali ini dia merasakan segairah ini dengan seseorang ya, cuman sama kamu gitu. Kalau aku lihat di sini damage ya, tapi ya
Aku lihat di sini ada rasa penyesalan dari dia karena kerusakan yang telah dia buat di hubungan ini tentang menghadirkan wanita lain atau pria lain ya, atau dia mengabaikan kamu, tidak bisa memperjuangkan kamu, atau belum berani untuk berkomitmen, selalu lari dari kenyataan, selalu lari dari masalah, selalu tidak bertanggung jawab dan semacamnya itulah ya. Bingung aku mengutarakan kalimatnya, pokoknya yang seperti itu contohnya. Sehingga ya dia menyadari bahwa kalian berdua sama-sama terluka karena sikap dia yang menghancurkan hubungan kalian ini ya, yang tidak bertanggung jawab, selalu lari dari tanggung jawab, selalu lari dari keintiman, takut berkomitmen, bla bla bla, yang semacam itu gitu ya. Kalian paham lah ya, kalian tahu sendiri. Oke, kemudian aku lihat di sini kamu itu sosok yang beda banget, spesial ya. Bahkan di hati dia, di perasaan dia, sampai saat ini aku melihat kamu itu tidak terganti ya, tidak tergantikan. Jadi beda itu tadi ya, makanya cuma sama kamu ini dia itu memiliki gairah sehebat ini, sebesar ini. Kalau dengan yang lainnya itu ya udah, kalau udah putus ya udah putus gitu. Kalau sama kamu udah berakhir juga ya, dia tetap kayak nggak bisa move on gitu dari kamu ya, mencoba untuk move on, sempet dia mencoba untuk move on tapi nggak bisa gitu ya. Jadi baru sama kamu inilah dia kayak punya gairah sehebat ini, makanya di sini dia menganggap kamu itu sosok yang tidak tergantikan. Cara kamu mencintai dia itu tidak akan pernah ada yang bisa menandinginya, karena mungkin kamu mencintai dia selama ini secara barbar ya, kamu mencintai dia secara ugal-ugalan, semua kamu berikan, semua kamu kasih gitu ya, semua kamu prioritaskan hanya untuk dia ya, apapun kamu lakukan untuk dia. Seperti itu contohnya. Jadi kalau aku lihat di sini cara kamu mencintai dia itu nggak tertandingi deh. Jadi mungkin bisa jadi ya ketika dia dengan pasangannya atau selingkuhan dia yang kemarin-kemarin itu, ketika dia menjalin hubungan mungkin dia yang harus menunjukkan rasa cintanya pada pasangannya. Tapi ini sebaliknya, mungkin ketika dia dengan kamu yang lebih banyak memberikan cinta kepada dia atau memberikan sesuatu atau apalah gitu ya. Pokoknya hanya untuk dia aja, kamu selalu ngasih untuk dia aja gitu. Jadi dia merasa kayak cara kamu mencintai dia itu beda banget dengan pasangan-pasangan dia yang lainnya, seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini ada new chapter. Saat ini dia sedang berusaha untuk melangkah maju untuk kehidupannya. Tanpa kamu, dia mungkin ingin memperbaiki keadaan hidupnya, entah itu dari karirnya, dunia sosialnya, atau ya secara untuk merubah pribadi diri dia sendiri gitu ya. Yang pasti di sini dia sedang mencoba untuk melangkah maju, memulai hidup dia yang lebih baru, mungkin ya. Itu akan berdampak baik bagi dia, atau dia ingin memperbaiki diri, bisa jadi seperti itu ya. Jadi yang pasti di sini dia memulai atau melangkah maju dalam kehidupan dia ya. Apalagi di sini dia memulai tanpa kamu sekarang kan gitu. Terus itu aku lihat di sini nampaknya memang dia untuk saat ini kayaknya memang lagi butuh sendiri aja dulu gitu ya. Butuh ruang dan waktu untuk lebih banyak berpikir. Untuk saat ini dia butuh ruang dan waktu sendiri dulu untuk introspeksi diri, untuk memikirkan banyak hal di sini ya, tentang masa depan kah, tentang hubungan kalian kah, atau apa yang harus dia ambil langkah selanjutnya, atau harus bagaimana dengan kamu ya, atas hubungan kamu dengan dia atau gimana. Pokoknya di sini aku lihat lagi butuh ruang dan waktu untuk memikirkan banyak hal seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini pun ada rasa penyesalan, ada rasa tidak rela ya berpisah dengan kamu. Jadi salah satunya dia butuh ruang dan waktu ini untuk memikirkan gimana nih cara memperbaiki hubungan kalian. Atau kalau misalkan buruk-buruknya deh ya, menurut dia buruk-buruknya harus berpisah dengan kamu, apa yang harus dia lakukan gitu. Apakah dia bisa menerima? Terus dengan cara apa dia harus bisa menerima ini semua? Apakah dia harus cari pasangan baru atau harus gimana gitu ya?
Karena di sini ada miss opportunity ya, jadi dia merasa kesempatan dia yang ada yang sudah dia lewatkan, yaitu bersama kamu ya, karena selama ini dia tidak pernah bertindak yang mana seharusnya dia bertindak, seperti misalkan dia tidak pernah memperjuangkan kamu yang mana seharusnya dia memperjuangkan kamu gitu ya. Ketika kamu hadir di hidup dia, ketika kamu memperjuangkan dia, selama ini dia tidak pernah memperjuangkan kamu. Sekarang ketika kamu sudah melepaskan dia, baru dia menyadari seharusnya aku dulu memperjuangkan kamu, karena kamu memperjuangkan aku. Dulu kamu selalu memberikan apa yang aku mau, seharusnya aku juga bisa memberikan timbal balik, memberikan apa yang kamu mau. Tapi sayangnya dulu sudah terlewati gitu ya, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa melakukan itu. Jadi gimana nih harusnya gitu ya. Jadi ada penyesalan karena dia dulu tidak bertindak atau tidak melakukan action, tidak memperjuangkan kamu yang mana seharusnya dia memperjuangkan gitu ya. Jadi seperti itu perasaan dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipusingkan ya. Untuk zodiaknya di sini energi paling kuat ada Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Sagittarius, Leo, Aries, Sagittarius. Ini paling kuat ada Scorpio dan Sagittarius ya. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu saja zodiaknya. Kedua-belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama ya, dan ciri-ciri orangnya sama seperti itu. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan ya disituasikan saja. Ada 4, 29, 31, 9, 11, 2, 26, 14, 30, 22, 1, 16, 27, 12, 23, 18, 28, 19, 20, 25, 7, 21, dan 8. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. September, Oktober, Desember, Januari, Maret, Juli, Juni, Februari, dan Mei. Apa ini? Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio kelinci, sio ayam, sio kambing, sio monyet, sio macan, sio kuda, sio ular. Oke. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. GAVHPR BOZCXTYI EWF. Kurasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.